主，把话说清楚。陈慧以前入围，你们不知道三黑不奇妙的力量，无论如何，挡不绝。就算你发现了，也无法。子子既然发现了我们，就伤到须得到。不上，只要你满是心情不爽，来。 Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan Chase Chanhun atau Fearless Battle Spirit. Nah di part hari ini kita semua bakal menyaksikan Chinan pergi menggunakan kapal Feizhou. Tapi nanti bakal muncul yang namanya 3 tanda hitam yang berarti itu seorang kriminal guys. Kok bisa ya? Berdasarkan part sebelumnya kita semua sudah melihat Chinan datang ke aula pengobatan. Awalnya dia tidak digubris karena tetua dan sang pemilik aula sedang sibuk. Tapi ketika melihatnya Chinan, mereka pun meminta maaf dan hormat kepadanya guys. Chinan di sini menginginkan 500.000 pil spiritual. Jelas pemilik aula mendengarnya kaget. 500.000 itu angka yang terlalu banyak. Jadi pasti harganya bakal mahal guys. Chinan sama sekali nggak peduli, seharusnya dia bisa dengan bebas mengambil berapapun banyak pil yang ada di aula. Soalnya itu sudah sesuai dengan perintah dari Patriark Shahuang. Pemilik aula mau nggak mau mengizinkannya dong, tetapi ternyata Chinan hanya bercanda. Dia mengeluarkan sebuah batu spiritual yang besar dan langka guys. Melihat itu sang tetua dan sang pemilik terkejut. Batu itu mahal. Sehingga Chinan menggunakan batu itu untuk membayar 500.000 pil. Sebenarnya dia gratis guys, cuma ya Chinan pengennya bayar jadi ya udah. So maka dari itu kita masuk ke intro ya guys. Setelah itu Chinan dan teman-temannya pergi menggunakan kapal besar Feizhou. Saking besarnya, di dalam kapal itu terdapat kota yang bernama Feizhou. Buset, ada kota di kapal guys. Pencong tidak menyangka sebenarnya kota Feizhou ini sangat besar dan megah. Tapi ketika mereka sedang berjalan bersama, secara tiba-tiba Putri Miao mencium sesuatu. Dia telusuri, ternyata ada seorang pedagang keliling yang berdagang anggur. Membuat Putri Miao senang dong, langsung menghampirinya. Tapi Pencong sama Putri Miao masih saja berdebat guys, soal nama anggur ini seperti kemarin. Pada akhirnya Pencong mengalah dan membiarkan Putri Miao melakukan apapun. Si Putri menyuruh penjual itu agar menuangkan anggurnya untuk dia minum. Dia senang karena dia suka banget sama anggur ini guys. Chinan tidak lupa menanyakan harga dari anggur tersebut. Tetapi ketika sang penjual melihat wajahnya Chinan, dia terkejut bukan main. Karena di dahinya Chinan muncul 3 tanda hitam yang secara tiba-tiba. Alhasil si pedagang kabur guys, tidak ingin menjual anggurnya lagi. Pencong menahannya, dia sama sekali tidak mengerti. Apa maksudnya ini coba? Si pedagang awalnya menolak menjelaskan. Dia mengancam akan melaporkan mereka ke penguasa kota karena di sini kan ada aturan tidak boleh ada yang namanya kekerasan. Tapi Chinan yang masih penasaran guys, meminta tolong untuk menjelaskan apa sebenarnya tanda hitam ini. Sang pedagang juga terkejut. Baru kali ini dia melihat ada orang yang tidak paham atau tidak tahu soal tanda di dahi. Dia menjelaskan tanda hitam tersebut menunjukkan tingkat kriminalitas seseorang guys. Tanda itu bakal otomatis muncul karena kelompok aliansi bisnis sudah menaruh sebuah formasi di sini untuk menilai semua orang guys yang ada di sini. Nah, pada intinya semakin banyak tanda hitam, maka berarti semakin jahat pula orang tersebut. Oleh karena itu, ketika dia melihat tanda hitamnya Chinan yang ada 3, membuat si pedagang takut dan segera kabur. Gak pengen cari urusan dia guys.
不知道三黑夜。 Mendengar itu, tentu Cina langsung memendaratkan kekuatannya. Dia mengeluarkan sebuah lonceng besar, mencoba menghapus tanda hitam yang ada di dahinya itu. Tapi sayang, hal tersebut tidak berguna. Jelas Cina jadi panik dong. Berarti dalam perjalanan nanti, dia itu bakal dicap sebagai seorang kriminal kota, guys. Tapi nggak lama dari itu, dia mulai menyadari ada yang mengikutinya. Sama halnya dengan Putri Miao. Dia juga merasakannya, guys. Cina menduga kemungkinan orang-orang ini mengikuti mereka karena dirinya. Sehingga dia memutuskan agar berpisah terlebih dahulu dengan sang putri dan pencong. Awalnya si putri tidak setuju. Tapi Cina menenangkannya karena di kota ini kan ada formasi pelindung. Jadi harusnya nggak bakal ada orang yang berani berbuat jahat ataupun menyerang, guys. 奇妙的力量，无论如何，等不去。 Setelah Cina pergi, pencong tidak membiarkan sang pedagang anggur itu pergi. Karena sekarangnya kan kriminalnya sudah pergi, ya kan, jadi aman dong. Si pedagang bisa menjual kembali anggurnya. Ya, karena dipaksa seperti itu, mau tidak mau si pedagang hanya ikut. Di sisi lain, Cina yang terus mencoba menjauh sambil mencoba mengetahui siapakah yang mengikutinya itu, guys. Ternyata orang mengikutinya total ada 2 orang. Karena Cina-nya secara tiba-tiba kabur, keduanya menduga pasti Cina sudah tahu nih keberadaan mereka. Dia juga menggunakan mata dewanya, guys, untuk mencari jalan membantunya lolos dari mereka. 算你发现了，也无法。此次既然发现了我们，就 Alhasil tidak lama dari itu, akhirnya kedua orang tersebut pun kehilangan jejaknya Cinan. Mereka terus mencari Cinan dengan berkeliling kota ke sana kemari. Yang ternyata, kedua orang tersebut itu adalah assassin, guys. Mereka kehilangan jejaknya Cinan. Pada akhirnya, salah satu dari mereka memutuskan untuk kembali. Sementara satunya lagi terus mencari Cinan dan berkeliling kota. Ternyata si Cinan itu ada di dekat mereka dan sedang menguping pembicaraan, guys. Singkat cerita, salah satu assassin melaporkan kalau mereka kehilangan jejaknya Cinan kepada tuannya. Jelas tuannya marah, menganggap kalau mereka semua tidak berguna. Tapi si assassin masih mencoba menenangkan tuannya, guys. Karena Cina sekarang sudah keluar dari sekte Xuanling. Jadi pasti akan sangat mudah untuk menemukannya nanti. Dan ternyata guys, tuannya adalah sang tetua aliansi bisnis yang waktu itu berdebat dengan Cinan. Dia memasanya memboncorkan informasi Pavilion Wuyan yang waktu itu. Karena Cina sekarang sudah memiliki 3 tanda hitam di dahinya, dia pun jadi makin yakin kalau dirinya gak bakal bisa berbuat apapun di kota ini. Nanti pasti Cinan otomatis bakal datang sendiri kepadanya untuk meminta tolong menghapuskan ketiga tanda itu. Pantesan aja ada tanda, guys, ternyata emang diisengin. Nah, ketika si Cinan datang meminta tolong, itulah saatnya untuk meminta Cinan membocorkan informasi soal Pavilion Wuyan. Tapi ternyata Cinan juga sudah berada di atas gedung tersebut. Dia sudah menguping pembicaraan mereka, guys. 生道 须得道。 Setelah itu, Cina melanjutkan berjalan-jalan di tengah kota. Tiba-tiba ada seorang pedagang yang bernama Guo Makong memanggilnya karena Cina dari tadi kelihatan murung. Dia menawarkan beberapa senjata miliknya yang memiliki energi bawaan supaya membuat mood perasaan Cina kembali bagus. Jelas Cina tertarik dong, apalagi si Makong mengatakan senjata-senjatanya itu murah. Tapi setelah dicek, ternyata isinya cuma senjata rongsokan, guys. Ya jadi pasti nggak bakal ada yang namanya energi bawaan. Cina semakin curiga karena setelah dia tahu harganya cuma 100 tael, yang dimana itu tidak make sense alias tidak mungkin. 上，
只要你买回去是心情不爽，来来来， Dia menggunakan mata dewanya untuk melihat siapakah sebenarnya Ma Kong ini. Yang ternyata guys, Gua Ma Kong memiliki 5 tanda hitam di dahinya. Buset. Tapi dia menyembunyikan tanda tersebut. Cina langsung menegaskan kalau dia tahu Koma ini seorang penipu dengan 5 tanda hitam di dahi. Koma panik, tapi tetap berusaha mengelak dengan menuduh Chinan cuma memfitnah. Ternyata dia menggunakan seni bela diri kuno guys, yang bisa menyembunyikan tanda hitam itu. Dan seharusnya, cuman orang kuat sajalah yang memiliki teknik mata tingkat tinggi yang bisa melihatnya. Karena udah terpojok, Koma menenangkan diri, mengajak Chinan ke tempat lain untuk mengobrol. Dia tahu jelas, Chinan ini orang baru di kota ini. 你可不要污蔑人啊！你非到不可思议，这可 Dengan senang hati, Chinan nurut-nurut aja guys. Sambil berjalan, dia merasa senang. Kemungkinan dengan ini, dia bisa mendapatkan cara untuk menyembunyikan ketiga tanda hitam. Tapi ketika Koma masuk gang, dia tiba-tiba menghilang dan Chinan menabrak seorang pria gendut. Si pria gendutnya marah, bergegas pergi dari sana. Tapi Chinan menghadangnya karena dia tahu si gendut inilah adalah Koma guys. Koma terkejut, berarti memang benar kalau Chinan memiliki mata yang berbeda daripada orang lain. Soalnya dia bisa tahu Koma Kong yang menyamar. Apakah nantinya si Koma Kong akan memberikan tekniknya yaitu penyamarannya bisa menghilangkan 3 tanda hitam? 有着遮蔽黑影之术，我若能学， 走走走，这位大爷，跟我来。 So jangan kemana-mana dulu dong. Kita coba lihat ke bagian spoiler guys. Part 76 mendatang yang akan list lagi nanti. Jadi singkatnya, nanti kita semua bakal melihat Chinan dan Koma yang pergi ke sebuah pavilion untuk mencari sesuatu. Tapi karena si Koma memanggil Chinan dengan namanya, membuat si pemilik pavilion auto terkejut. Dia memanggil mereka berdua dan menjelaskan kalau aturan di pavilion ini untuk semua orang yang bermarga Qin. Maka dia harus membayar barang dibeli 10 kali lipat lebih mahal. Buset. Jelas itu membuat Koma gak terima. Aturan macam apa coba itu ya kan? Sepertinya si Chinan benar-benar sangat diincar di kota ini. Kira-kira apa yang bakal terjadi selanjutnya guys ya? Kita tunggu lagi di part 76 Jishe Chanhun atau Peerless Battle Spirit di hari biasa. Update lagi nanti untuk tonghua-tonghua selanjutnya dan pastinya cuma di sini. KD Universe. Thank you buat kalian sudah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu. See you guys.